Salah seorang yang sehari-harinya berprofesi sebagai guru bantu daerah di salah satu sekolah dasar di Kecamatan Gomo Kabupaten Nias Selatan Sumatera Utara ditahan selama 120 hari 4 bulan lamanya. Dikeluarkan pada tanggal 29 Agustus tahun 2023 dari tahanan Polres Nias Selatan. Berawal dari kasus yang menimpa Sohizatullah Telaumbanua pada bulan April lalu tahun pada 2023. Sohizatullah Telaumbanua ditahan karena diduga telah melakukan perbuatan asusila atau menghamili seorang anak di bawah umur. Bergulirnya kasus tersebut akhirnya Sohizatullah Telaumbanua dilakukan penahanan oleh pihak Polres Nias Selatan selama 120 hari. Pihak keluarga bersama kuasa hukum Mareti Endraha SH, MH mereka tetap mengikuti proses hukum di Polres Nias Selatan. Saya sudah menyampaikan kepada Kasal, kalau terbukti bersalah, ya udah, tahan Pak. Kalau memang tidak terbukti bersalah, kenapa ditahan dari tadi? Sebenarnya udah kami keluh kesah itu. Seminggu atau 2 minggu yang lewat dia minta-minta untuk ditangguhkan. Dan saya pun bertanya pada beliau, Pak, ada apa ini? 2 minggu setelah ditahan adik saya meminta penangguhan, tapi tidak pernah diindahkan oleh Polres Nias Selatan. Jadi tolonglah kepada pihak penegak hukum lain, Bapak Presiden Republik Indonesia, Bapak Ombudsman, Bapak Kapolri, Bapak Kapolda, Bapak Propam, tolonglah. Biar ada kepastian hukum adik kami ini. Jangan berbeli-beli, jangan ditutup-tutupi. Ini nampaknya ini ada yang ditutup-tutupi. Kemarin saya tanyakan hasil DNA yang mana Pak? Tapi tidak pernah dikeluarkan sampai sekarang. Padahal udah 1,5 bulan loh. Diambil sampel darahnya tanpa ada pH, padahal ada pH-nya, tanpa pemberitahuan dari keluarga. Jadi kami dari pihak keluarga, tolonglah institusi lain yang tahu hukum. Apakah hukum ini berlaku kepada orang yang berkepentingan? Apakah tidak berlaku kepada ibu ini? Ini janda ini loh, anaknya 3, cucunya ini tanggungannya 2 orang lagi. Selama berlangsungnya proses hukum tiba-tiba Sohizatullah Telaumbanua diperbolehkan untuk keluar. Pihak Reskrim Polres Nias Selatan memohon kepada keluarga untuk datang menjemput Sohizatullah Telaumbanua di Polres Nias Selatan. Sehingga pihak keluarga tidak terima begitu saja dari pihak Polres Nias Selatan. Akibat penyerahan ST secara cuma-cuma, menurut ibu korban kami berusaha menanyakan kepastian hukum atas ditahannya Sohizatullah Telaumbanua. Pihak keluarga Sohizatullah Telaumbanua tidak terima anaknya dituduhkan dan difitnah melakukan perbuatan asusila. Dari hasil cek DNA dan pengambilan simple darah tanpa kuasa hukum, dan hasilnya tidak bisa kami ketahui. Ini apa maksudnya? Ataukah karena kami miskin dan anak saya cacat lalu semena-mena saja hukum itu dinubatkan ke kami dengan wajah kesal? Baik, terima kasih. Perlu saya jelaskan dulu bahwa klien saya atas nama Sohizatullah Telaumbanua ini telah ditahan sejak tanggal 2 Mei 2023. Nah, setelah berjalan 20 hari penahanan diperpanjang oleh Kejaksaan Negeri Selatan selama 40 hari. Nah, setelah selesai selama 40 hari, ternyata pihak Reskrim Polres Nias Selatan telah mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri Gudistoli selama 30 hari karena sesuai dengan ketentuan pasal 29 KUHP. Setelah habis itu lagi diperpanjang lagi selama 30 hari. Maka klien saya atas nama Sohizatullah Telaumbanua telah genap detik hari ini 4 bulan lamanya dia ditahan. Nah, terkait dengan masalah penyerahan, baik saya sebagai PH maupun keluarga sebenarnya bukan tidak mau menerima, sebenarnya mau banget karena kerinduan bergabung dengan keluarga.
Persoalannya ini sangat disayangkan. Seorang Kasat Reskrim Polres Nia Selatan menangkap, menahan, dan dikembalikan tanpa ada sepatah kata pun. Setidak-tidaknya adalah mungkin perkataan permohonan maaf. Ini diserahkan begitu saja. Maka saya sebagai PH maupun keluarga bersedia menerima klien saya itu atas nama Sohizatullah Telambanua apabila ada dua hal. Pertama, ada kepastian hukum atas penetapan tersangka, penangkapan, dan penahanan klien saya atas nama Sohizatullah Telambanua atas dasar tuduhan pemerkosaan anak di bawah umur. Kedua, ada pertanggungjawaban terkait dengan ganti rugi. Karena selama ini klien saya ini mengalami kerugian, apalagi dia sebagai guru di salah satu SD di Gomo. Jadi sepanjang hal itu tidak dipenuhi oleh pihak Kasat Reskrim Nia Selatan, maka sepanjang itu klien kami tidak bersedia kami terima. Kedua, terkait dengan langkah hukum, maka ke depan kami akan menempuh proses hukum, baik itu laporan di Propam, baik di Polda maupun di Polres Nisal nanti. Begitu pula masalah gugatan permohonan pra peradilan ataupun nanti gugatan perbuatan melawan hukum oleh pejabat negara. Dalam hal inilah Polres Nia Selatan. Dan selanjutnya terkait dengan perihal tes DNA. Sebenarnya sebelum penetapan klien saya ini sebagai tersangka sudah beberapa kali koordinasi langsung dengan Pak Kasat Reskrim. Namun yang bersangkutan menanggapi bahwa mereka telah koordinasi konsultasi di Polda, sehingga mereka sudah final untuk menetapkan tersangka. Nah, beberapa minggu atau beberapa bulan seterusnya telah dilakukan pemeriksaan tes DNA tanpa kehadiran saya sebagai PH maupun tim saya. Sangat disayangkan sampai hari ini hasil pemeriksaan sampel DNA itu tidak ada kejelasan apakah sudah keluar atau masih dalam proses. Jadi mungkin demikian yang bisa kami sampaikan. Kronologisnya saya, Pak, saya telah dituduh untuk pemerkosaan. Nah, tertanggal berapa itu dilakukan penahanan kepada Bapak? Mulai tanggal 2 Mei 2023 dan sampai sekarang saya ditahan selama 4 bulan. Berarti 120 hari, Pak, ya? Iya, Pak. Nah, di dalam penahanan itu, Pak, apakah memang Bapak ada indikasi tertentu yang artinya ada penekanan atau intimidasi dari pihak penyidik Polres Nia Selatan? Ada, Pak. Ada, ya? Ya. Nah, bagaimana kelengkapan seperti makan Bapak atau segala bentuk yang Bapak lakukan pada saat penahanan? Kalau masalah makanan di RTP Polres Nia Selatan tidak pernah lalai, tetap diberikan 2 kali sehari. Nah, pada hari ini kita dapat dari informasi bahwasanya Bapak dilakukan penangguhan. Apa penyebabnya, Pak? Karena selama 120 hari saya sudah ditahan di RTP Polres Nia Selatan dengan alasan bahwa saya tidak terbukti. Sampai sekarang ini saya dikeluarkan oleh pihak Polres Nia Selatan dan dikeluarkan tanpa ada satu surat pun. Dengan alasan apa saya dikeluarkan? Nah, terkait dengan penangguhan ini, Pak, apakah Bapak menerima dan keluarga menerima? Tidak, Pak. Ya, dengan alasan apakah sewajarnya saja saya ditahan tanpa ada bukti atau saya ditahan selama 120 hari ini tidak ada bukti sama sekali yang diambil dari pihak pelapor. Nah, apa harapan Bapak terkait hal ini? Harapan saya supaya diadakanlah secara keadilan bagi saya, pertanggungjawaban atas diri saya yang telah selama ini ditahan di Polres Nia Selatan. Pihak keluarga menuntut hak kepastian hukum dan kerugian yang dialami selama berlangsungnya proses hukum di Polres Nia Selatan. Sebagai kuasa hukum Mareti Endra HSHMH mengatakan,
Saya juga tidak terima atas klien saya yang akhirnya diperbolehkan pulang tanpa syarat atau prosedur yang berlaku di negara Republik Indonesia. Sebagai kuasa hukum dan keluarga akan menempuh jalur hukum dan membuat surat gugatan ke bidang Propam Mabes Polri, Polda Sumatera Utara dan Propam Polres Nias Selatan. Ini akibatnya melawan hukum. Kuasa hukum Mareti Endraha SHMH tidak terima atas penetapan tersangka terhadap klien saya tidak sesuai dengan 2 alat bukti yang mencukupi, termasuk pengambilan tes DNA kepada kliennya. Sebagai kuasa hukum memohon keadilan dan untuk menuntut hak kliennya supaya hak-haknya dikembalikan, maupun pekerjaannya sebagai guru honorer, dan beberapa hak dan kerugian lainnya ungkapnya. Saat wawancara kuasa hukum Mareti Endraha SHMH mengatakan Sohizatullah Tlaumbanua kliennya belum bisa pulang dikarenakan pihak keluarga belum menerima dan belum mendatangani berita acara, mungkin ada waktu yang paling tepat. Pihak keluarga meminta untuk bertemu Kapolres Nias Selatan untuk klarifikasi hal ini terhadap beberapa penyidik ini telah melakukan tindakan melawan hukum. Beberapa tim media mencoba melakukan konfirmasi kepada Polres Nias Selatan di bagian Humas Polres Nias namun sesuai informasi yang didapat media, belum ada kejelasan karena Kapolres Nias Selatan dan Kasat Reskrim Nisel lagi di luar daerah tutupnya. Reporter Agustinus Zebrua melaporkan dari Polres Nias Selatan.